bihi syai'a wa bil walidaini sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan yang lain, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Cekomin jamaah semua, ini malam kalau kita bahas tentang keutamaan orang tua, yang namanya orang tua ini nggak bakalan habis sampai besok pagi. Betul? Ini mudah-mudahan kita tercatat sebagai anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang namanya orang tua nggak ngarepin dibagi sama anak sama mantu, betul? Yang namanya orang tua nggak ngarepin dibagi sama anak sama mantu. Tanya di sini yang paling tua, lihat anak-anaknya berumah tangga pada ketemu itu nggak ngarepin dibagi sama anak sama mantu. Tapi kita sebagai anak mantu kudu punya pikiran sama orang tua. Betul. Ini biar fokus lu bang, ini belum membuka materinya. Ini saya belum baca, palanya udah manggut semua, ngerti udah bang. Nih cek komen, ini sekarang kita ada di bulan Sya'ban, bulan Roh. Entar ada peribahasa di kita ini, ada istilah kata kalau mau puasa, kalau mau lebaran itu ada istilah kata munggahan, main ke rumah orang tua. Itu cakep, terusin, bawa kedoyanan orang tua. Contoh kecil, udah tahu bapak kita ngerokok, umpama jinggoh, beliin rokok 30 slop, isep niki. Udah tahu emak kita doyana sayur gabus pucung, sayurin. Ini insya Allah berkah. Amin ya robbal. Perasaan nggak ada habisnya, gua ngomong ikut ngomong ya. Fokus ya, fokus ya. Doa aja ya. Jangan. Mudah-mudahan turunan kita Pak dijadiin keturunan anak cucu yang soleh dan solehah. Maka cekomin ini ada sebuah hadis ya, dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qol. Singkatnya begini, man masali ziyarati walidayhi, barang siapa orang yang berjalan ke rumah orang tuanya, artinya orang tuanya masih hidup, pembahasan orang tua masih hidup. Barang siapa orang yang berjalan atau main ke rumah orang tuanya, bahasanya ngelancong, main ke rumah emak baba, maka itu orang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari setiap langkahnya satu langkah, masya Allah, 100 kebaikan. Luar biasa enggak? Apaan cek komen? Ini terus ini bang. Barang siapa seorang anak dia main ke rumah kedua orang tuanya, mengunjungin kedua orang tuanya, main ke rumah orang tuanya, maka itu anak dicatat oleh Allah dalam satu langkah menuju rumah orang tuanya, masya Allah, satu langkah 100 kebaikan. Apalagi orang rumahnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, berapa langkah kira-kira bang? Banyak. Berapa itu? Nah ini yakinin hadis Nabi ini. Bukan itu aja, dalam setiap langkahnya 100, dari setiap langkahnya itu 100 kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih 100 kebaikan, dihapus 100 dalam setiap.
dikasih setiap langkahnya 100 kebaikan, kemudian dihapus juga 100 kesalahan, kejelekan. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian juga diangkat 100 derajat dalam setiap satu. Berapa itu bang? Yang pertama, satu langkah orang yang main ke rumah orang tuanya, satu langkah dihitung, dicatat oleh Allah 100 kebaik, 100 kejelekan dihapus. Kemudian diangkat 100 derajat. Luar biasa. Ini saya yakin nih, besok pada main ke rumah orang tua semuanya. amin. Yatim piatu. Main ke ziarah ke makom orang tuh. Faiza jalasa baina, kemudian apabila begitu dia nyampe ke rumah orang tuanya, dia duduk. Kemudian begitu duduk berhadapan sama orang tua dalam satu meja, kemudian dia kongkoh atau ngobrolnya ngobrol kebaikan. Ini kadang-kadang kita lain bang, begitu main ke rumah orang tua, begitu baru duduk baru kongkoh, mak ada duit apa 2 juta begitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Ngobrol baik itu. Begitu nyampe ke rumah orang tua baru duduk, blend dia minum, udah diajak kok, mak itu gelang gede amat mak, gitu. Ini kadang-kadang lagi kita ngeluh susah sama orang tua, betul? Ya Allah. Kalau bisa cekomin, kalau bisa Bang RT Junet, kita cerita sama orang tua yang enak-enak aja. Jangan susahnya kita diceritain. Kadang-kadang yang namanya orang tua, mungkin dia lagi nggak punya duit, pengen bantuin, takutnya jadi pikiran. Lama-lama tuh orang tua mikirin, ya Allah, anak gua romannya susah ya. Gua mau bantuin nggak punya duit, kepikiran. Lama-lama jadi Ini paham nggak maksudnya, Pak? Kita kasih tahu yang enak-enaknya aja, meskipun kita berumah tangga umpama dalam keadaan perih, Pak. Tapi kita tunjukkan sama orang tua, kalau bisa mak kasih tahu yang enak-enaknya aja. Bukan apa-apa, Pak. Kalau kita sedihnya kita nggak punya beras, nggak punya cabai. Iya, kalau orang tua lagi ada, kita dibantuin. Kalau nggak ada, itu orang tua tibang pikiran doang buat kita. Ini paham ini, Pak? Betul, paham. Roman kelihatannya bingung amat sih ya? Serius ya? Nah, ketika itu anak begitu nyampe rumah orang tuanya, dia main, dia duduk ngobrol yang baik-baik. Artinya obrolan yang bermanfaat, yang baik dan sebagainya. Maka nanti itu anak ketika di hari kiamat dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kadang-kadang juru bikin kopi. Mama gue baru nyampe, mak belum kopi. Bikin kopi apa? Gitu. Ada yang begitu, Bang? Ada, tapi bukan di sini. Ngajinya di sini. Ya Allah. Kemudian faiza kharaja. Ketika dia udah kelar main, dia duduk sama orang tuanya, dia ngobrol kebaikan, faiza kharaja. Kemudian dia pamit, bangkit dari tempat duduk, pulang dah. Pamit sama orang tua. Maka bangkitnya dia dari tempat duduk rumah orang tua, maghfurun lahu, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka banggalah, ya bangga dah Kang Iwan. Semua nih kita yang masih ada orang tua, Masya Allah bersyukur. Bukan apa-apa, ntar kalau kagak ada baru berasa. Betul. Ini kadang-kadang masih ada disia-siain. Ini kadang masih ada orang tua sakit, jangankan meninggalnya, sakitnya aja ngurusin orang tua pada beriri-iri. Kata yang tua, lu aja yang mudaan. Kata yang mudaan, lalu aja bang, lu yang ngambil bagian babak kan banyakan begitu. Kalau bagiannya kagak tuh.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tulus ngurusin orang tua, insya Allah berkah Pak. Amin ya robbal. Orang ngomong aja ngebentak orang tua nggak boleh, apalagi maki-maki. Ini kadang-kadang anak berani banget sama orang tua. Mas Ustadz Joko bisa begini, saya bisa begini, semuanya kita bisa begini. Salah satunya jasa orang tua. Jangan ngeremehin, Pak, meskipun umpama peribahasa orang tua kita nggak punya apa-apa, tapi kalau masih ada, kita masih bersyukur banget Teh Junet. Kudu bahagia, ntar kalau kok gak ada baru berasa. Ini kadang-kadang ngurusin orang tua, iri-iri. Lu aja, main dorong-dorongan. Lu aja. Itu naik kursi roda bawa ke rumah sakit umpama main dorong-dorongan. Gue pegal banget, lu aja ngapa? Masya Allah. Padahal emak kita nggak begitu. Bang Ustadz Joko, Mas, kita kan dulu pernah ngerasain ini Mas ya, yang masih bocah nih kita pernah ngerasain yang namanya apa Pak? Sakit mata. Ya. Pernah ngerasain kita yang namanya sakit mata. Zaman dulu kan kagak ada obat Bang. Ya. Bela kita banyak masih kecil nih sakit mata. Begitu pagi melek rada berat, ya Allah emak kita jilatin bela kita. Zaman dulu belum ada obat. Langka gitu obat masih dedaunan segala macam dijilatin bela kita. Sekarang pertanyaannya saya tanya jamaah PPH pernah sampai gini hari pernah nggak jilatin belek emak? Belum pernah. Emaknya nggak belek kan? Boro-boro. Ya, ibu-ibu di belakang. Cek komen kita waktu masih kecil termasuk saya. Emak bapak lagi pada makan, kita buang air besar, tuh seorang emak berhenti dulu makan. Ya Allah Neng, boto, cakep, nyai, tong, berak ya berak, gitu. Cuci tangan dulu dicebokin, udah bersih, udah terusin makan. Ini kadang-kadang kita ngurusin orang tua, romana jember buat jember. Padahal nenek-nenek pakai segala suntik lagi, duit kagak apa kagak. Ini ya Allah. Apa tuh yang begitu? Jangan begitu. Sering disampaikan oleh guru-guru kita, kalau kita peduli sama orang tua kita, sayang ikhlas tulus ngurusin orang tua kita, insya Allah Pak, anak-anak kita akan peduli sama kita. Kalau kita kagak ngeh aja, masa bodoh. Nauzubillah, jangan apa Kang Jaya, anak kita nanti ikutan jadi masa bodoh sama kita. Karena Kiai udah datang, saya tutup ya. Dulu. Mudah-mudahan turunan kita jadi keturunan cucu yang soleh dan soleh. Maksudnya apa sih Pak? Maksud saya, maksud Kiai Ali, guru-guru semua nih, kita kan ngaji tiap malam Rebo nih. Ya rajin kemana aja kita nyampe, insya Allah berkah dah. Tapi ada tapinya, pulang ngaji biar ada atarnya, biar ada bekasnya, ada perubahan. Ya, jangan tiba gerayak geroyok. Ntar begitu aja lagi. Artinya kelar ngaji biar ada atar, biar ada perubahan. Yang udah cakep makin cakep. Amin. Yang belum berusaha untuk cakep, yang namanya orang belajar Pak. Kan ini kita semua lagi belajar pelan-pelan. Abong, ntar bahasa Betawinya, abong bertahun-tahun nggak bisa, ntar lama-lama kayak bisa. Kadang-kadang kan model kita jangankan diajak ngaji, diajak tahlil aja ribet. Nyok kita tahlilannya ke sono. Ngapain? Saya udah kenyang Ustadz lah, sampai ngajak makan dia emang. Alasannya kata diajak makan. Ya Allah. Mudah-mudahan Pak, ya kita nih ngaji tiap malam Rebo biar ada atarnya, biar ada bekasnya. Tadi saya hitung di dalam guru udah 10. Ditambah ntar Kiai Ali, karena satu orang saya dengar ceramah setengah jam. Ya, mudah-mudahan ngulet. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Jangan bangkit dulu sebelum ditutup doa. Ya, itu kan begitu mau doa, ntar pas lagi doa dibagi berkah sama Allah. Turun berkah. Nanti kalau yang pulang duluan mah
kebagian. Pokoknya nggak kebagian. Makanya udah diem-diem di sini ya. Biarpun pinggang rada sakit. Ya. Tungguin insya Allah enggak. Ini aja saya lihat pada belonjol udah tuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Guru-guru banyak, sarang sedikit. Maafin bahasa saya kalau tadi baca kitabnya agak terpeleset dan sebagainya. Ya dalam ucapan tutur kata ada yang tergelincir. Maafin saya tidak ada unsur sengaja ya. Terus nggak ada tujuan nyindir siapa-siapa, ambil aja yang bagusnya, buang yang jeleknya. Pada intinya, alhamdulillah malam hari ini kita doain mudah-mudahan Bang Sultan acaranya Allah kasih lancar, Allah kasih berkah. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.